عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin bapak-bapak jamaah Majlis Muzakarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Babul mubadarah ilal khairat. Bab yang berbicara tentang kesegeraan kita dalam mengerjakan amal perbuatan baik. Jadi ada pasal, ada bab yang berbicara tentang pentingnya kita bersegera untuk melakukan amal perbuatan baik. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Ya, maka berlomba-lombalah kalian dalam perbuatan baik. Wa qala Allah Ta'ala: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Waktu berjalan begitu singkat. Karena itu perjalanan waktu yang ada mesti digunakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melakukan ibadah dan perbuatan amal saleh. Udah gak bisa balik lagi. Kesempatan yang telah datang tidak berjamaah, jangan nunggu tua dulu, jangan nunggu pensiun dulu, jangan nunggu punya waktu senggang dulu. Sebab yang namanya kematian nggak nunggu pensiun, nggak nunggu tua, nggak nunggu kita senggang. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita diminta, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergegas. Buat ngapain? Ila maghfiratin min rabbikum. Untuk meraih, merebut ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai tunda ntar untuk taubat. Jangan pakai kata tarsok, tarsok, tarsok. Kita punya kesempatan segera untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah datang menjemput, nggak bisa kita tawar-menawar sama malaikat maut, sama Israel. Tar dulu malaikat Israel, belum ngopi. Tar dulu malaikat Israel, saya belum sembahyang. Tar dulu malaikat Israel, saya belum baca Quran. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Begitu juga kalau memang belum ajalnya, belum waktunya kita meninggal dunia, mau kita berdiri di tengah jalan tol, menjatuhkan diri dari bangunan yang cukup tinggi, bunuh diri. Kalau memang belum waktunya, gak bakal mati. Itu Allah mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegas, bersegera untuk meraih, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah mengingatkan juga, wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
Kalau kita ngerjain satu kesalahan, satu dosa, ikutin dosa yang pernah kita lakukan itu dengan satu perbuatan baik, dengan harapan perbuatan baik itu menghapus dosa yang baru kita kerjain. Kita ngerjain kesalahan nih, langsung buru-buru kita barengin sama perbuatan baik yang bisa kita lakukan, dengan harapan perbuatan baik itu bisa menghapus dosa atau salah yang baru saja kita lakukan. Ada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk urusan amal saleh badir, bersegera. Lagi punya duit, segera sedekah. Jangan pakai tar dulu duit, karena belum tentu, jangan karena belum disedekahin tuh duit udah hilang. Duit baru kita dapat, ya, lalu kita simpan di dompet, ntar dulu dah, nggak usah sedekah dulu. Ketahuan bini dulu, diambil dulu bini. Badiru bil a'mal salih, bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh. Perbuatan baik jangan pakai ditunda-tunda. Punya badan sehat, masih gagah, masih kuat, ibadah yang bisa kita lakuin sesuai dengan kemampuan kita. Jangan pakai nunggu tadi, kalau udah ajiz, udah nggak berdaya, ya, makin bertambah usia, ya, makin berkurang nikmat yang Allah berikan. Tulang udah mulai berasa sakit, ya, pinggang berasa sakit, kepala migrain, kepala mulai tar pusing, tar puyeng, tar pusing, penyakit mulai banyak datang, ya, gula darah tinggi, asam urat, asam lambung, ya. Kalau udah berkurang nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin berkurang juga nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sakit, ya, mau ruku, mau sujud, udah payah, tahiyat akhirnya udah nggak kuat, nikmat sudah berkurang. Tapi kalau masih gagah, masih enak, masih kuat, ya, mau berapa rakaat juga ayo kita kerjain. Mau berapa banyak ayat Quran yang kita baca, masih bagus, penglihatan masih terang. Kalau usia mulai bertambah, huruf Al-Quran makin lama makin gak jelas, mesti ditunjang dengan kacamata yang setiap tahun mungkin setiap waktu terus bertambah alat bantu kita untuk melaksanakan ibadah, untuk membaca Al-Quran misalkan. Karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, badiru bil a'malis salihah, ya, bersegeralah kalian dalam mengerjakan amal saleh. Nikmat yang Allah berikan tadi, badan sehat, pendengaran bagus, mata terang, tidak dimanfaatkan dan tidak diperuntukkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, yakni beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah udah kasih modal badan sehat, awak enak. Kalau kita nggak pakai buat ibadah kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Itu masuk kategori wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, dikasih nikmat, atau yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, ya, pagi dikasih nikmat kita banyak, rezeki, dapat duit, dapat pekerjaan, dapat proyek dan lain sebagainya. Wa yumsi kafiran, menjelang tidur malam kita isi bukan dengan ibadah kepada Allah, tetapi dengan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga masuk kategori kufur, ya, mengkufuri dan tidak mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, hadis ini memberikan keterangan kepada kita semua wujubut tamassuk bid-din,
kewajiban kita untuk berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip keagamaan. Jadi ada yang mesti dipegang secara prinsip, ada yang bisa ditawar-menawar. Perkara iman dan takwa, akidah itu prinsip. Kalau muamalah ada hal-hal yang bisa dibicarakan, ada yang bisa dinegosiasikan. Ketika itu bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan apa yang Rasulullah contohkan, bisa kita tinggalkan. Jadi ada yang mesti dipegang secara prinsip, ya, dipegang secara teguh, tapi juga ada yang bisa ya, dibicarakan, diselesaikan, karena ada banyaknya pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat ulama-ulama tentang perkara yang dibicarakan. Yang berikutnya al-mubadaratu ilal amal salih. Kita diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis ini untuk bersegera untuk melaksanakan amal saleh, perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Sebelum apa? Sebelum datangnya al-mawani wal awaiq. Sebelum datangnya hambatan-hambatan. Sebelum datangnya ganjalan-ganjalan. Sebelum datangnya sesuatu yang menyulitkan kita untuk beribadah. Karena itu Rasulullah badiru bil a'malis shalihah. Mumpung masih gagah, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, ya, fungsi tubuh kita masih berjalan dengan baik, segera kita melakukan amal saleh. Sholat 5 waktu kita jaga, tadarus Al-Quran kita jaga, yang wajib kita jaga. Kalau bisa kita tambahin dengan yang sunnah dalam kehidupan kita. Dan kita datang, kita saksi ini di masjid yang ramainya, kalau orang udah ke masjid itu rata-rata udah pensiun, udah mulai tuaan dikit, udah mulai payahan dikit. Yang gagahan mah masih di jalanan, ngerasa entar nunggu tuaan dikit dah, romanya belum pantas banget ke masjid pakai kopiah gitu. Padahal tadi kematian tidak menunggu usia, tidak menunggu pensiun, tidak menunggu tua, tidak menunggu kita sendak. Kalau udah banyak hambatan, banyak rintangan, makin payah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mah udah sering muncul, asam lambung udah semakin sering tinggi. Mau diajak puasa rada susah. Asam lambung naik, mah naik, udah payah kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berikutnya al-isyaratu ila tatabu'il fitan. Ya, nanti hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya pada akhir zaman itu akan muncul banyak fitnah-fitnah di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita termasuk generasi akhir zaman, karena sudah semakin banyak fitnah yang bermunculan di dalam kehidupan kita. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu banyak yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita lihat dengan nyata oleh mata kita. Kan Rasulullah itu bilang, nanti akhir zaman orang yang berpegang pada sunnah itu bagaikan megang api, bara api dalam tangannya. Akhir zaman orang yang pegang agama, pegang teguh perintah Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah Rasulullah, itu bagaikan orang yang pegang bara api di tangannya. Panas. Panas tangan kanan, lempar tangan kiri, lempar lagi. Orang
yang menghidupkan sunnah nampak dan terlihat aneh. Orang yang hidup dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah terlihat asing, disalahkan. Dan itu yang terjadi sekarang. Jangan sampai tadi yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, paginya kita beriman, ya, akhir hidup kita dalam keadaan tidak baik, wa yumsi kafiran, karena kita mendapati sore kita, mengisi hari sore kita dengan kafiran dalam amal-amaliyah, orang-orang kafir, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, tidak mensyukuri anugerah dan karunia yang Allah berikan, tidak memanfaatkan nikmat yang Allah berikan di jalan yang Allah tentukan. Jadi setiap kita ini Allah berikan kesempatan yang sama, Pak. Setiap kita punya kesempatan yang sama. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap kita ditunjukin dua jalan, jalan ketakwaan, jalan keimanan, dan jalan orang-orang yang fujur, orang-orang yang dicelakai oleh Allah Subhanahu. Tinggal kita pilih yang mana. Kita mau mengakhiri dan menjalani dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik. Kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Kita bisa pilih. Kita bisa menata kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka Allah memberikan kesempatan yang luas kepada kita untuk bermohon, untuk meminta kebaikan-kebaikan dari kehidupan dunia dan menjauhkan diri kita dari keburukan-keburukan kehidupan. Tinggal kita yang pilih, mau baik mau jelek. Alhama fujuraha wa taqwa. Cuman kalau kita sudah pilih, jangan kita pilih buat diri kita doang, Pak. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Allah ngajarin kepada kita, ya, selamatkan diri kita dan keluarga kita. Paling tidak, kalau kita mau berangkat sembahyang maghrib nih, ya, udah azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ingetin orang rumah, matiin TV, jangan hidupin TV. Salat maghrib, habis maghrib TV jangan hidupin, ya, ngaji. Ketika azan subuh sudah berkumandang, as-salatu khairun minan naum, bangunkan serta anak-anak dan istri kita untuk bisa berjamaah sholat subuh. Jangan mentang-mentang kita udah bangun, istri kita masih ngoler, anak kita masih ngoler, masa bodoh aja. Kita ajak serta, bahkan kalau kita masih punya anak bayi, ya, ketika azan subuh berkumandang, kita goyangin aja anak kita, seakan-akan kita bangunin tuh. Neng, bangun Neng, subuh, Bang, bangun Bang, Kak, bangun Kak. Nanti jam dalam tubuh kita itu akan berjalan sesuai dengan apa yang dibiasakan dalam kehidupan kita. Jadi bayi merekam tuh, tubuh kita merekam. Jam 3 atau jam 4 pasti dia bangun. Karena memang biasa digerakin, diingetin. Tapi kalau nggak dibiasain, nggak dibiasakan, nggak bisa. Nah itu, ya, kita cari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sendiri-sendiri. Kita cari bersama, sama istri kita, anak kita, jamaah, kawan-kawan terdekat kita. Karena itu kita diingatkan kalau kita punya teman yang saleh, teman yang senantiasa mengingatkan akan kebaikan bagi diri kita, itu kita diingetin tuh, jangan dilepas kalau kita punya teman model begini.
kudu dirawatin. Karena ini yang disebut dengan teman yang tidak hanya rasanya dunia, tapi juga rasa akhirat. Teman yang mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah yang mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi lebih baik. Anak-anak yang senantiasa mengingatkan orang tuanya untuk terus berbuat baik dan mencontohkan kebaikan bagi keluarga. Istri yang mengingatkan suami untuk menjadi contoh yang baik bagi seluruh anggota keluarga. Suami yang senantiasa mengingatkan istri untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya dan istri yang baik bagi suami. Saling mengingatkan. Jangan bapaknya lagi berani, mamanya ambak-ambak. Biarin amat emang gue doang mau masuk surga dia mau kagak. Jangan begitu. Saling mengingatkan. Saling berusaha untuk mengantarkan diri kita dan anggota keluarga kita serta kawan-kawan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin dekat kita dengan datangnya hari kiamat, semakin banyak muncul fitnah-fitnah. Dari sekedar tadi, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Ya. Mungkin kalau di antara kita berat rasanya kalau meninggalkan keyakinan, jadi orang kafir, musyrik. Tetapi yang banyak terjadi di antara kita tadi, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, dia kasih, dia terima materi, dia terima duit, dia terima jabatan, dia terima kedudukan ya. Tapi duit yang dia dapat, uang yang dia peroleh, jabatan kedudukan yang dia peroleh tidak semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah begitu ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, jabatan yang diperoleh membuat dirinya malas beribadah kepada Allah, membuat dirinya semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari menghadirkan kemaslahatan kebaikan bagi masyarakat sekitar. Itu yang disebut ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam Rabu minggu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan juga semakin mengingatkan kita untuk terus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki yang kurang-kurang, yang menambahkan apa yang kurang-kurang dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita terus bermohon kepada Allah, ya Allah panjangkan usia kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah hadirkan kepada kita nikmat sehat walafiat, iman dan takwa, sehingga kita bisa mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma yassir lana al-umur, sahhil lana al-umur bi jahi sayyidil rasul sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.